Aduh, Dinda, kamu kenapa, Is? Rasanya aku pengen kencing terus, nyeri. Apa ini bawaan hamil ya? Tapi kayaknya kalau bawaan hamil nggak mungkin deh. Apa kita ke dokter aja ya? Takutnya kenapa-kenapa. Iya, boleh kita ke dokter biar tahu penyebabnya apa. Ayo. Tunggu ya, ambil tes dulu. Tunggu sebentar ya. Selamat siang Ibu, silahkan duduk. Selamat siang, terima kasih. Ada yang bisa saya bantu Bu? Kakak saya lagi hamil dan perutnya itu merasa nyeri saat buang air kecil. Dan juga terus-terusan ingin buang air kecil. Apa bisa berkonsultasi dengan dokter? Bisa Ibu, mohon tunggu sebentar ya Bu, saya akan hubungi dokternya terlebih dahulu. Sebelum itu Ibu bisa mengisi formulir data diri terlebih dahulu. Baik. Sudah ya. Silakan menunggu di ruang tunggu Ibu. Terima kasih. Ya. Bu, duluan ya. Silakan Ibu menuju ruangan dokter di sebelah sana dan bertemu dengan Dokter Tara ya Ibu. Terima kasih ya. Ya, sama-sama. Permisi dok. Halo, selamat siang. Mariska ya? Silahkan duduk dulu. Dibantu. Jadi gimana Mariska? Jadi Gini dok, saya pas buang air kecil itu nyeri dan pengen kencing terus. itu sejak kapan? Tadi pagi dok. Tadi pagi. Keluhan lain? Ada sih dok. Lemas, demam gitu. Iya. Terus ini Mariska lagi hamil. Usia kehamilannya berapa? Ini meninggal trimester kedua. Kalau kondisi obat lain ada? Ada. Tersebutkan? Itu saya konsumsi vitamin D, kalsium sama penambah darah dok. Ada di obat ada? Enggak ada dok. Nanti kita periksa dulu ya Bu. Ya. Mari. Jadi gini Mariska, dari pemeriksaan tadi dan jalan yang Ibu bilang, saya curiganya Ibu ada infeksi di saluran kemih. Tapi untuk validasi diagnosisnya kita perlu cek lab dulu ya. Jadi nanti Ibu bisa cek lab dulu, saya akan bantu. Siang Pak, ini hasil data lab dari atas nama pasien Ibu Ariska dok. Siap. Halo, Kota Geranti. Selamat sore dok. Ada yang perlu saya bantu? Bisa ke ruangan saya sebentar nih, saya mau diskusi. Baik, tunggu sebentar ya dok. Saya segera ke ruangan dokter. Baik. Terima kasih dok. Sore dok. Silakan duduk.
Ada yang perlu saya bantu, Dok? Nah, jadi gini ya, ganti. Saya ada kasus. Ini pasien saya, Bu Rizka. Dia lagi hamil trimester kedua sekarang. Nah, hasil lab yang tadi dia tuh mengalami ISK. Saya cuma mau nanya buat keamanan pilihan terapi yang tepat buat kasus ini gimana ya? Baik, yang pertama-tama itu apakah dokter sudah melakukan evaluasi terhadap kesehatan pasien dan reaksi alergi dari obat dari si pasien? Ya kondisinya stabil dan nggak ada alergi. Untuk infeksi saluran kemih dengan kehamilan trimester 2 itu, saya merekomendasikan dokter itu memberikan obat yang aman untuk ibu dan si janin. Nah, obatnya itu adalah obat dengan kategori keamanan B, di mana obatnya itu ada obat amoxicillin, kemudian kombinasi obat amoxicillin dan klavulanat akid, kemudian ada obat nitrofurantoin, kemudian ada obat cefalexin, dan ada obat cefoxin. Ini berdasarkan klarifikasi keamanan kehamilan FDA. Saya paham. Kalau pilihan terapi Anda apa? Kalau untuk infeksi saluran kemih dengan kehamilan trimester 2 itu seringkali yang menjadi pilihan utama itu adalah si amoxicillin. Nah, jika si pasien dokter ini ada resisten terhadap si bakterinya, dokter bisa mempertimbangkan obat lain seperti cefalexin dan cefoxin. Oke. Sekarang nih pasien saya sedang mengonsumsi vitamin kayak vitamin D, terus kalsium sama TTD. Itu ada kontraindikasinya nggak? Untuk kontraindikasinya tidak ada sih dalam penggunaan obatnya. Jadi dokter bisa memberikan amoxicillin ini. Nanti kalau gitu dosisnya, durasinya? Untuk durasi dan dosis dari si amoxicillin ini bergantung pada kondisi si pasien dan berat infeksinya. Nah, secara umum amoxicillin ini diberikan dengan dosis 500 mg setiap 8 jam selama 7-10 hari, Dok. Kalau dari kamu ada saran lain nggak buat? Selain penggunaan antibiotik, penting juga melakukan edukasi kepada pasien tentang pentingnya minum air putih dan juga menjaga kebersihan diri, Dok. Pasien juga diinstruksikan untuk melakukan tindak lanjut dengan dokter kandungan jika gejala yang dialami itu tidak membaik dan terjadi efek samping yang tidak diinginkan. Itu bisa saya buat resep. Ya, informasinya. Baik, terima kasih kembali, Dok. Saya siap membantu dokter dalam menangani kasus-kasus pasien dokter seperti ini. Jika dokter memerlukan bantuan terkait lain, jangan ragu untuk menghubungi saya. Semoga pasien dokter akan sembuh ya. Terima kasih, Dok. Silahkan menuju ruangan Dokter Tara, Ibu, untuk melihat hasil lab dan juga mengambil resepnya. Baik, terima kasih Bu. Iya. Selamat sore Pak Rizka. Sorry dong. Ya, jadi dari data lab yang saya dapat tadi, Ibu Rizka mengalami ISK. Nah, ini udah saya buatkan resep, silakan. Nah, itu Ibu bisa tebus di selis farmasi di depan. Kemudian jangan lupa untuk konsultasi juga sama apoteker. Baik, terima kasih ya. Ini data labnya nanti saya kirim softcopy. Terima kasih. Permisi Bu, saya mau menebus resep dari Dokter Tara. Baik, boleh saya terima resepnya? Baik, tunggu sebentar ya. Di sini Ibu mendapatkan obat amoxicillin. Obat ini diminum 3 kali sehari ya, Bu. Nah, obat ini Ibu harus habiskan karena obat ini adalah obat antibiotik. Jika Ibu tidak menghabiskan, takutnya nanti bakterinya kebal dan obat ini tidak bisa digunakan kembali. Baik Bu, saya mau bertanya, saya kan sedang konsumsi susu, apakah aman digunakan bersamaan dengan obat ini? Baik, jika Ibu ingin mengkonsumsi susu, sebaiknya Ibu memberikan jarak.
itu kurang lebih 1 sampai 2 jam sebelum ibu mengkonsumsi obat ini. Takutnya jika ibu memberikan secara bersamaan dengan si obat, nanti obatnya tidak memberikan efek yang maksimal, Bu. Sama saya mau nanya lagi, apakah ada efek samping nggak setelah konsumsi obat ini? Untuk efek sampingnya itu pasti ada ya, Bu. Ya, pasti efek samping yang muncul itu mungkin sakit kepala, kemudian ruam. Tapi ibu tidak perlu khawatir dengan efek samping obat ini ya. Ya, Bu. Makasih. Selain itu, ibu perlu melakukan pencegahan lainnya, itu seperti minum air secukupnya, kemudian segera melakukan buang air kecil jika segera ingin berkemih, dan setelah ibu membuang air kecil itu, ibu harus membersihkan daerah genitalnya ya, Bu. Oh, begitu ya, Bu. Terima kasih. Apakah ibu sudah paham mengenai bagaimana cara penggunaan obatnya atau ada hal yang belum dimengerti? Sudah sih, Bu. Baik, jika ibu berkenan, apakah boleh ibu mengulangi kembali apa yang disampaikan tadi mengenai bagaimana cara penggunaan obatnya? Bisa, Bu. Ini untuk obatnya dikonsumsi 3 kali sehari setelah makan dan dihabiskan. Dan untuk konsumsi susunya minimal diberikan jarak 2 jaman. Baik, berarti ibu sudah paham bagaimana cara penggunaan obatnya. Nah, nantinya jika gejala yang ibu alami itu tidak membaik atau terjadi efek samping yang tidak diinginkan, ibu bisa berkonsultasi kepada dokter kandungan. Baik, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali ibu. Semoga lekas sembuh. Terima kasih. Iya.